Salam sahabat pendidikan, pada video kali ini akan kita bahas mengenai analisis kuantitatif deskriptif dari butir soal. Kemarin kita sudah bahas bahwa ada dua jenis analisis, yakni kualitatif dan kuantitatif. Pada kali ini yang akan kita bahas adalah analisis kuantitatif butir soal, yakni memeriksa butir soal dengan perhitungan statistik. Untuk fokusnya tingkat kesukaran soal, daya beda soal, dan efektivitas pengecoh opsi jawaban. Yang pertama adalah tingkat kesukaran atau difficulty index. Tingkat kesukaran adalah proporsi siswa peserta tes yang menjawab benar. Nah, hal ini dirumuskan dengan TK sama dengan sigma B per sigma P. Nah, sigma B adalah jumlah siswa yang menjawab benar, sedangkan sigma P adalah jumlah siswa peserta tes. Nah, tingkat kesukaran ada kategorinya. Jika kita mengambil 3 kategori, maka jika 0,0 sampai 0,33 tergolong sukar, 0,34 sampai 0,66 tergolong sedang, 0,67 sampai 1 tergolong soal mudah. Sedangkan jika kita pakai 5 kategori, maka ada tambahan dari kategori sangat sukar dan sangat mudah. Oke, kita langsung contoh praktek soal saja untuk menghitung tingkat kesukaran soal. Nah, di sini ada 30 siswa yang mengikuti ujian kimia. Pada soal nomor 1 ada 6 orang dapat menjawab benar. Pada soal nomor 2 ada 27 orang menjawab benar. Dan pada soal nomor 3, 15 orang menjawab benar. Nah, kita mencoba menghitung untuk tingkat kesukaran soal nomor 1. Jadi, sigma B nomor 1 per sigma P nomor 1 sama dengan yang menjawab benar untuk nomor 1 adalah 6 orang, sementara siswanya ada 30, maka menjadi 0,2. Kemudian tingkat kesukaran soal nomor 2 sama dengan sigma B2 per sigma P2. Yang menjawab benar adalah 27, pesertanya adalah 30, maka menjadi 0,9. Sedangkan untuk tingkat kesukaran soal nomor 3, sigma B3 per sigma P3. Yang menjawab benar adalah 15 per 30, jadi 0,5. Berdasarkan kategori untuk tingkat kesukaran 5 kategori, maka nomor 1 dengan harga TK sama dengan 0,2 termasuk soal sukar. Sementara untuk 0,9 termasuk soal sangat mudah. Sementara untuk TK 0,5 termasuk kategori soal sedang. Jadi di sini kita bisa mengukur suatu soal itu termasuk soal sedang atau mudah atau sukar, ataupun sangat mudah bahkan sangat sukar. Yang kedua adalah daya beda soal atau discriminating power. Artinya adalah kemampuan butir soal membedakan siswa yang mempunyai kemampuan tinggi dan kemampuan rendah. Rumus dari daya beda adalah PT min PR. PT adalah proporsi siswa kelompok tinggi yang menjawab benar, sedangkan PR adalah proporsi siswa kelompok rendah yang menjawab benar. Persamaan ini bisa kita ubah karena proporsi tadi rumusnya adalah sigma TB per sigma T untuk PT, dan PR-nya adalah sigma RB per sigma R. Sigma TB adalah siswa kelompok tinggi yang menjawab benar, sigma T adalah jumlah siswa kelompok tinggi, sigma RB jumlah siswa kelompok rendah yang menjawab benar, sigma R adalah jumlah siswa kelompok rendah. Sama dengan tingkat kesukaran, daya beda memiliki kategori juga. Jika daya beda negatif, maka soal termasuk soal jelek sekali. Kemudian 0 sampai 0,19 adalah soal itu termasuk soal jelek. 0,2 sampai 0,39 soal cukup. 0,4 sampai 0,69 baik. 0,7 sampai 1 baik sekali. Artinya jika baik sekali, satu butir soal dapat membedakan mana siswa kelompok tinggi dan mana siswa kelompok rendah. Sedangkan jika soal interpretasinya jelek, dia tidak bisa membedakan antara kelompok tinggi dan kelompok rendah. Dan ada beberapa catatan jika data tengah menunjukkan angka yang sama, maka data tersebut dikeluarkan. Contoh ini, ada 10 data dengan harga tengahnya adalah sama-sama 7, maka 2 data ini bisa dihilangkan. Kita hanya memakai 8 data sisa. Nah, jika data terlalu banyak, maka kita bisa memakai aturan 27. Jadi hanya 27% data tertinggi dan 27 data terbawah yang dipakai. Yang data tengah kita hilangkan supaya memudahkan perhitungan.
Berikut adalah contoh penghitungan daya beda soal. Di sini ada 10 siswa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan ada 10 butir soal. Kolom pada tengah adalah kolom yang menjawab benar dengan angka 1 dan yang menjawab salah dengan angka 0. Kolom paling kanan adalah jumlah menjawab benar dari masing-masing siswa. Contoh, siswa B menjawab benar 10, siswa C menjawab benar 5. Nah, data awal ini kita jabarkan menjadi kelompok tinggi dan kelompok rendah, atau kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, di sini sudah kita kelompokkan kelompok siswa atas dan kelompok siswa bawah, di mana kelompok atas adalah siswa B, D, E, F, I dengan skor total 10, 10, 9, 8, 8. Sementara kelompok bawah adalah A, C, G, J, H dan skor total 6, 5, 4, 4, 3. Jadi setelah data kita rekap, maka kita kelompokkan dulu kelompok atas dan kelompok bawah. Lalu setelah itu kita hitung perolehan skor butir soal kelompok atas. Jadi di sini siswa B, D, E, F, I untuk butir soal 1 yang benar berapa orang, ya. Soal 2 benar berapa orang, dan seterusnya sampai soal 10 yang benar berapa orang. Hal yang sama kita lakukan pada siswa kelompok bawah. Jadi untuk soal nomor 1 dijawab oleh 3 siswa yang benar, soal nomor 4 ada 3 juga yang menjawab benar, dan seterusnya sampai nomor 10 ada 2 siswa yang menjawab benar. Setelah ini jumlah yang menjawab benar kita jadikan 1, kelompok atas dan kelompok bawah. Jadi di sini ada perbandingan yang menjawab benar kelompok atas dan kelompok bawah. Setelah ini baru kita bisa menghitung daya beda dari masing-masing butir soal. Kita ambil contoh saja daya beda soal nomor 1. Maka rumusnya tadi adalah sigma TB atau yang menjawab benar kelompok atas per sigma T dikurangi sigma RB per sigma R. Yakni jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab benar dibagi jumlah siswa kelompok bawah. Nah, kemudian kita masukkan datanya jumlah siswa kelompok tinggi atau kelompok atas yang menjawab benar 5 di sini per jumlah siswa kelompok atas atau kelompok tinggi 5 dikurangi jumlah siswa yang menjawab benar kelompok bawah ini 3 per jumlah siswa kelompok bawah 5. Jadi kita di sini ketemu 2 per 5 sama dengan 0,4. Ini adalah daya beda soal butir nomor 1. Nah, setelah kita ketemu daya beda nomor 1, kita coba menghitung daya beda nomor 3. Rumusnya sama, adalah sigma TB per sigma T min sigma RB per sigma R. Kita menjadi hitung nomor 3 yang benar adalah 5 untuk kelompok atas dibagi jumlah kelompok atas adalah 5 kurangi yang menjawab benar untuk kelompok bawah adalah 1 per jumlah kelompok bawah 5. Ini menjadi 4 per 5 sama dengan 0,8. Lalu kita coba menghitung untuk daya beda soal nomor 5. Rumusnya sama dengan tadi, sigma TB per sigma T min sigma RB per sigma R. Yang menjawab benar untuk soal nomor 5 kelompok atas adalah 3, jumlah siswanya adalah 5. Yang kelompok bawah menjawab benar adalah 3, jumlah siswanya adalah 5. Ini menjadi harganya 0. Maka kita sudah bisa menghitung butir soal nomor 1, nomor 3, dan 5 dengan harga daya beda masing-masing 0,4, 0,8, dan 0. Maka kita bisa menginterpretasikan bahwa harga 0,4 ini termasuk daya bedanya adalah yang kategori baik. Untuk 0,8 kategorinya adalah baik sekali, dan 0 adalah kategorinya jelek. Artinya apa? Untuk soal nomor 3 ya dengan harga 0,8, artinya soal ini bisa membedakan ini merupakan siswa kelompok atas dan siswa kelompok bawah. Sementara untuk daya beda 0 atau jelek sekali ini soal butir nomor 5 tidak dapat membedakan bahwa siswa ini merupakan siswa kelompok atas dan siswa kelompok bawah. Jadi itu adalah makna dari daya beda butir soal. Kemudian yang terakhir adalah pengecoh atau distractor. Pengertiannya adalah pilihan jawaban yang bukan merupakan kunci jawaban. Jadi syarat pengecoh adalah memiliki struktur jawaban yang mirip atau mendekati jawaban kuncinya. Kemudian pengecoh ini efektif jika paling tidak ada yang menjawab
opsi itu, sementara menjadi tidak efektif ketika tidak ada yang jawab opsi tersebut. Bagaimana sih cara mengetahui opsi jawaban merupakan pengecoh atau bukan? Caranya adalah seperti ini. Contoh aja, kita ambil 3 butir soal dari misal 30 butir soal dalam satu paket. Jika nomor 1 kuncinya D, maka opsi lain harus kita cek atau kita data berapa yang memilih. Misal opsi A yang dipilih 3 orang, B 3 orang, C 1 orang. Jadi pengecoh C masih efektif meskipun yang memilih cuma 1. Sementara untuk butir soal nomor 2, ada satu opsi jawaban, yakni opsi B yang tidak dipilih. Artinya pengecoh ini tidak efektif. Pengecoh ini tidak berfungsi, sebabnya bisa jadi memiliki struktur jawaban yang sangat jauh dari kunci jawaban utama. Jadi anak-anak tidak mungkin memilih ini. Jadi sudah tahu, wah ini tidak mungkin saya pilih karena jawabannya sangat jauh dengan yang diinginkan oleh soal. Nah, sampai yang butir nomor 3 ini cukup baik karena semua opsi dapat dipilih lebih dari 1 anak ya. Jadi 6 anak jawab A, 3 anak jawab C dan D. Ini sudah sangat efektif. Baik, kesimpulannya dari syarat butir soal yang baik secara kuantitatif deskriptif adalah proporsi soal mudah, sedang dan sulit merata. Artinya misal 30% soal mudah, 40% soal sedang, dan 30% soal sulit. Jika satu paket soal isinya semuanya mudah atau semuanya sulit, maka paket soal tersebut merupakan soal yang kurang baik. Sementara daya bedanya minimal memiliki harga positif dan setinggi mungkin, artinya bisa membedakan kelompok atas dan kelompok bawah. Sementara pengecohnya kalau bisa juga semua opsi ada yang memilih.